dosen pengampu mata kuliah pasar modal dan pasar uang. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil riset kami, yaitu tentang emiten BCA. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 10 dengan saya Ferry Adam Kurnia sebagai moderator sekaligus presentator pertama dan teman saya. Saya Diamanda sebagai presentator ketiga. Saya Deni Wanakane sebagai presentator kedua. Baiklah, kami memulai presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi makroekonomi. Jadi yang pertama adalah ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal 3, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% dan kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 4,94%. Pertumbuhan ekonomi stabil menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan laju pertumbuhan yang positif meskipun ada tantangan global. Pertumbuhan itu didorong oleh sektor seperti manufaktur, ekspor, dan konsumsi domestik. Yang kedua ada inflation atau inflasi. Tingkat inflasi tahun 2024 naik sebesar 1,65% secara tahunan. Target inflasi tahun 2024 diperkirakan akan mencapai 2,5% plus minus 1%. Tingkat inflasi yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa harga barang dan jasa relatif stabil. Inflasi yang terkendali membantu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga ada kurs mata uang. Penurunan kurs mata uang minus 2,63% secara year to date. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 15.856 per US dollar. Penurunan kurs mata uang minus 2,35% secara tahunan. Penurunan nilai tukar rupiah menunjukkan adanya tekanan terhadap mata uang domestik yang bisa disebabkan oleh ketidakpastian global atau aliran modal masuk. Meskipun demikian, nilai tukar masih relatif stabil. Yang keempat ada BI rate atau suku bunga Bank Indonesia. Suku bunga Bank Indonesia turun sebesar 6,0%. Kenaikan suku bunga pada tahun 2022 sebanyak 5 kali, kenaikan suku bunga pada tahun 2023 sebanyak 2 kali. Sedangkan kenaikan dan penurunan suku bunga pada tahun 2024 mengalami kenaikan 1 kali dan penurunan 1 kali. Kebijakan suku bunga yang kuat mencerminkan upaya Bank Indonesia untuk menstabilkan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Suku bunga yang relatif tinggi dapat menarik investasi dan menjaga nilai tukar. Yang kelima ada neraca perdagangan atau balance of trade. Struktur atau defisit perdagangan pada bulan Januari sampai Oktober 2024 sebesar 24,43 miliar US dollar. Struktur atau defisit perdagangan pada bulan Januari sampai Oktober tahun 2023 sebesar 31,19 miliar US dollar. Meskipun struktur perdagangan menurun, Indonesia masih mencatat surplus yang signifikan. Surplus perdagangan yang tinggi menunjukkan kekuatan sektor ekspor dan keseimbangan perdagangan yang positif. Yang keenam ada current account atau transaksi berjalan. Defisit harus berjalan kuartal 3 tahun 2024 sebesar minus 0,60% dari produk domestik bruto. Defisit harus berjalan kuartal 3 tahun 2023 minus 0,33% dari produk domestik bruto. Defisit harus berjalan yang meningkat menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor lebih banyak daripada mengekspor, yang bisa menjadi perhatian jangka panjang, namun defisit ini masih dalam batas yang dapat diterima. Yang ketujuh, cadangan devisa atau foreign reserve. Cadangan devisa sebesar 150,2 miliar US dollar. Pertumbuhan cadangan devisa 2,60% year to date dan 8,76% secara tahunan. Cadangan devisa tertinggi sebesar 151,2 miliar pada Oktober tahun 2024. Pertumbuhan cadangan devisa menunjukkan bahwa Indonesia memiliki buffer yang cukup untuk menstabilkan nilai tukar dan menghadapi ketidakpastian global. Cadangan devisa yang kuat juga memberikan pecahan tambahan pada. Yang kedua itu adalah indikator domestik ekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan pinjaman industri tetap kuat. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan tahunan pinjaman industri dan produk domestik bruto nominal dari Desember tahun 2019 hingga September 2024. Pertumbuhan pinjaman
secara tahunan terlihat fluktuatif dengan puncak pada Desember tahun 2021 sebesar 15,4% dan penurunan pada Desember tahun 2020 sebesar minus 2,6%. Produk domestik bruto nominal juga menunjukkan tren yang berfluktuatif dengan puncak pada Desember tahun 2021 sebesar 11,6% dan penurunan pada Desember tahun 2020 sebesar 4,9%. Yang kedua ada pertumbuhan perbankan modal dan internet BCA. Grafik ini menunjukkan volume transaksi atau triliun dan nilai transaksi triliun perbankan modal dan internet BCA dari tahun 2021. Volume transaksi meningkat dari 14,4 triliun pada tahun 2021 menjadi 19,7 triliun pada Januari sampai September tahun 2024. Nilai transaksi meningkat dari 19.127 triliun pada tahun 2021 menjadi 29.560 triliun pada Januari sampai September tahun 2024. Jumlah pengguna perbankan mobil dan internet juga meningkat dari 18,5 juta pada tahun 2021 menjadi 30,3 juta pada Januari sampai September 2024. Faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ini termasuk peningkatan volume transaksi, tingkat penggunaan aktif yang lebih tinggi, program loyalitas yang menarik, basis pelanggan yang meningkat, dan penggunaan BCA yang tumbuh 2 kali lipat dalam 2 tahun. Yang kedua ada pinjaman investasi BCA mengungguli industri. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan tahunan pinjaman investasi BCA dibandingkan dengan industri dari Desember tahun 2019 hingga September 2024. Pertumbuhan pinjaman investasi BCA lebih tinggi dibandingkan dengan industri dengan puncak pada September tahun 2024 sebesar 22,6%. Proporsi pinjaman investasi terhadap total pinjaman BCA juga meningkat dari 29% pada tahun 2019 menjadi 34% pada September tahun 2024. Yang ketiga, yang terakhir ada pinjaman konsumen BCA tumbuh di atas sektor perbankan. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan tahunan pinjaman konsumen BCA dibandingkan dengan industri dari Desember 2019 hingga September tahun 2024. Pertumbuhan pinjaman konsumen BCA lebih tinggi dibandingkan dengan industri dengan puncak pada Desember tahun 2022 sebesar 15,8%. Proporsi pinjaman konsumen terhadap total pinjaman BCA juga meningkat dari 29% pada Desember 2019 menjadi 31 Desember pada September tahun 2024. Ekonomi pada kuartal 3 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93% secara tahunan. Namun pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2023 yang hanya mencapai 4,94%. BCA berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2024 melalui berbagai kebijakan dan program yang dijalankan. Salah satu contohnya adalah peningkatan kredit pada sektor usaha mikro atau UMKM yang membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Selanjutnya ada inflasi dan kebijakan moneter. Inflasi pada tahun 2024 berada pada posisi di kisaran 2% yang relatif stabil. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia terus mempertahankan kebijakan moneter yang berfokus pada menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mencakup pengaturan suku bunga, stabilitas inflasi, dan kebijakan moneter dapat mendorong lebih banyak investasi dan pinjaman di sektor keuangan termasuk perbankan oleh perusahaan lain dan menjadi peluang BCA untuk memperluas portofolio. Kebijakan perbankan, pemerintah dan Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan perbankan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Ini termasuk insentif perpajakan seperti PPN, DTP atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah dan PPN, BM, DTP atau pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah serta dorongan kewirausahaan melalui kredit usaha rakyat atau PUR.
Selanjutnya di sini kami memberikan tujuan terhadap hasil riset kami, yaitu building a resilient economy with innovative financial strategy. Backline ini mempresentasikan bahwa BCA berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tahan terhadap berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun global. Tangguh di sini berarti ekonomi yang mampu bertahan dan pulih dari goncangan seperti krisis finansial, resesi atau pandemi. Dukungan terhadap sektor-sektor penting. BCA fokus pada memberikan dukungan keuangan kepada sektor penting seperti UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, manufaktur dan infrastruktur. Dukungan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yaitu inovatif financial strategi keuangan inovatif. BCA terus mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keuangan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pasar. Inovasi ini mencakup produk-produk keuangan terbaru, layanan digital dan teknologi perbankan yang canggih. Transformasi digital. BCA berfokus pada digitalisasi layanan perbankan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi nasabah. Ini termasuk layanan mobile banking, internet banking, dan berbagai aplikasi perbankan yang mempermudah transaksi dan manajemen keuangan. Pengembangan produk dan layanan. BCA terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk keuangan seperti kredit, tabungan, investasi, dan asuransi yang sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan nasabah. Selanjutnya ada BCA stock price data. Harga terakhir di saham BCA yaitu 9.900. Harga tertinggi selama 52 minggu yaitu 10.150. Harga terendah dalam 52 minggu sebesar 8.775. Set outnya mencapai 123,28 triliun. Market capnya 1,208,095 triliun. BCA stock price terkonek dalam satu hari minus 1,01%, dalam satu minggu minus 5,08%, dalam satu bulan minus 2,0%, dan secara tahunan mencapai 3,98%. Stakeholder atau pemegang saham. Pemegang saham tertinggi terletak pada PT Budi Mulia Investama adalah sebanyak 54,94%, dan lainnya yaitu dimiliki oleh publik sebesar 45,06%. Performance BBCA versus IDX Finance Index menunjukkan bahwa BCA tumbuh lebih tinggi daripada IDX Finance. Market cap BCA pada tahun 2024 bulan Oktober mencapai 1,294 triliun. BCA share-nya yaitu tumbuh sebesar 21,4%, dan IDX Finance share-nya mencapai 3,9%. PT BCA, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA dan entitas anak perusahaannya membukukan peningkatan kredit sebesar 14,5% secara tahunan menjadi 877 triliun per September tahun 2024. Laba bersih BCA dan entitas anak tumbuh 12,8% secara tahunan menjadi 41,1 triliun pada 9 bulan pertama tahun 2024. Ini ditopang oleh ekspansi pembiayaan berkualitas serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan serta peningkatan kredit. Per September tahun 2024, Bank BCA bersama entitas anak perusahaan melakukan peningkatan legal kredit sebesar 14,5% secara tahunan menjadi 877 triliun per September, di mana periode sama tahun lalu berada hanya senilai 766 triliun. Peningkatan kredit di 3 September tahun 2024
pada masyarakat dengan lebih dari 27.000 karyawan. Visi BCA adalah menjadi bank pilihan utama dari masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada laporan keuangan konsolidated. Total aset BCA pada tahun 2023 September yaitu 1,381 triliun, Desember tahun 2023 sebanyak 1,408 triliun, Juni tahun 2024 sebesar 1,425 triliun, dan September meningkat sebesar 1,434 triliun. Pinjamannya dari September sampai September 2024 mengalami peningkatan itu dari 766 ke 810, kemudian 850 triliun, dan September tahun 2024 mencapai 877 triliun. Selanjutnya ada ringkasan perekonomian PT Bank Sentral Asia Tbk. Operating income Januari sampai September 2023 mencapai 72,5 triliun, Januari September sampai September tahun 2024 yaitu 80,1 triliun. Secara tahunan sebesar 10,4%. Net interest income Januari sampai September tahun 2023 sebesar 55,8 triliun, Januari sampai September tahun 2024 sebesar 61,1 triliun. Selanjutnya ada ringkasan performance PT BCA. Operating income Januari sampai September tahun 2023 sebesar 7,5 triliun, Januari sampai September tahun 2024 sebesar 80,1 triliun. Secara tahunan tumbuh sebesar 10,4%. Net interest income-nya Januari sampai September tahun 2023 sebesar 55,8 triliun, Januari sampai September tahun 2024 sebesar 61,1 triliun, secara tahunan mencapai 9,5%. Non interest income-nya Januari sampai September tahun 2023 sebesar 16,7 triliun, Januari sampai September tahun 2024 sebesar 19,0 triliun, secara tahunan mencapai 13,5%. Fee and commission-nya Januari sampai September tahun 2023 sebesar 12,9 triliun, Januari sampai September 2024 sebesar 13,8 triliun, secara tahunan tumbuh sebesar 7,5%. Trading income-nya Januari sampai September tahun 2023 sebesar 1,2 triliun, Januari sampai September tahun 2024 sebesar 2,3 triliun, secara tahunan tumbuh sebesar 82,6%. Akhir atau yang lainnya Januari sampai September tahun 2023 mencapai 2,6 triliun, Januari sampai September tahun 2024 sebesar 2,9 triliun, secara tahunan tumbuh sebesar 12,9%. Operating expenses-nya Januari sampai September tahun 2023 sebesar 26,1 triliun, Januari September tahun 2024 sebesar 26,8 triliun, secara tahunan mencapai 3,6%. Manpower-nya Januari sampai September tahun 2023 sebesar 12,2 triliun, Januari September 2024 sebesar 13,2 triliun, secara tahunan mencapai 7,9%. General administratifnya Januari sampai September tahun 2023 sebesar 13,8 triliun, Januari September 2024 13,7 triliun, secara tahunan menurun sebesar minus 1,4 triliun. POP atau Pre-Provision Profit Januari September 2023 mencapai 46,5 triliun, Januari sampai September 2024 53,2 triliun, secara tahunan 14,6%. Provision include loan recoveries Januari sampai September tahun 2023 1,5 triliun, Januari sampai September tahun 2024 sebesar 2,4 triliun, secara tahunan
sebesar 60,2%. Proporsinya Januari sampai September tahun 2023 sebesar 2,3 triliun, Januari sampai September tahun 2024 sebesar 2,9 triliun, secara tahunan tumbuh sebesar 28,6%. Loan ekonomisnya Januari sampai September tahun 2023 0,8 triliun, Januari sampai September tahun 2024 mencapai 0,6%, secara tahunan minus 28,7%. Net profitnya Januari sampai September 2023 sebesar 36,4 triliun, Januari sampai September tahun 2024 41,1 triliun, secara tahunan 12,8%. Selanjutnya adalah pertumbuhan kredit BCA dasar-dasarnya sebagai dasar pertumbuhan BCA. Yang pertama ada perusahaan dari Desember sampai September tahun 2024 mengalami peningkatan, dan untuk komersial juga mengalami peningkatan, SME juga mengalami peningkatan, pelanggan juga mengalami peningkatan sebesar 169,1 triliun pada tahun 2023 dan mencapai 216,5 triliun pada September 2024. Nah, di sini ada profil perusahaan. PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan bank swasta yang didirikan pada tahun 1957 selama lebih dari 63 tahun. Kami tak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Melalui beragam produk dan layanan yang berkualitas dan tepat sasaran, solusi finansial BCA mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah bisnis. Didukung oleh kekuatan jaringan antar cabang, luasnya jaringan ATM, serta jaringan perbankan elektronik lainnya. Siapa saja dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang ditawarkan BCA. Selain dengan komitmen senantiasa di sisi Anda, BCA akan terus berupaya menjaga kepercayaan dan harapan nasabah serta para pemangku kepentingan, memenangkan kepercayaan untuk memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan finansial para nasabah adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi BCA. Sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, BCA aktif di bidang penyelesaian pembayaran serta penyaluran kredit sebagai upaya mendukung perkembangan usaha di Indonesia serta peningkatan perkembangan ekonomi nasional. Saat ini BCA belum termasuk dalam daftar Global Systemically Important Bank. Namun kami akan terus meningkatkan kompetensi dan kinerja bank untuk mempertahankan posisi sebagai salah satu bank swasta terbesar dan persentase kepemilikan saham dan bidang usaha, entitas nama perusahaan. Nah, di sini ada data perusahaan, nama perusahaan yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. IPO 31 Mei tahun 2000, share price ADR 909.700, transaction volume 45,062,600, market cap ADR 1,195,767,482, shareholders PT Dwi Muria Investama Andalan 54,94% and publik 45,06%. Sektor finansial, subsektor bank, manajemen, field banking service, ticker Indonesian Stock Exchange BBCA. Bidang usaha, BCA menjalankan usaha dan kegiatan di bidang perbankan sesuai dengan anggaran dasar BCA. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BCA
Sebagai bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menerbitkan surat pengakuan hutang. D. Membeli, menjual atau menjani atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya. 1. Surat-surat wesel. 2. Surat-surat pengakuan hutang. 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 4. Sertifikat Bank Indonesia. 5. Obligasi. 6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 7. Surat berharga lainnya yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. F. Memindahkan uang. F. Menempatkan dana pada peminjaman dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lainnya. G. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. H. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. I. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lainnya berdasarkan suatu kontrak. J. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya. K. Melakukan kegiatan lancung piutang, usaha atau usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. L. Menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. M. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. N. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga keliling penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. O. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. P. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BCA memiliki posisi yang solid di industri perbankan nasional. Namun demikian seluruh industri tak terkecuali perbankan dan termasuk BCA kini berada di tengah revolusi digital yang semakin pesat. BCA melihat teknologi digital menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan bagi masyarakat di seluruh dunia untuk menyelesaikan berbagai hal. BCA mengikuti perubahan tren yang sedang berlangsung di teknologi digital, perilaku konsumen, dan lingkungan bisnis. Berbagai inisiatif diterapkan untuk menciptakan peluang baru di tengah perubahan, untuk mengamankan pertumbuhan perusahaan di masa depan serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan BCA. Nah, berikutnya ada sorotan kinerja dalam grafik. Nah, yang pertama itu ada per share, di mana ada annual dengan BCA 432,231, PS Industri 111,67. Berikutnya ada sektor 131,69 dengan rating 9,5 per 100, di mana catatannya yaitu sangat superior PS Industri dan sektor. Kemudian ada annual sheet, di mana BCA mencapai 444,25, ada industri 120,27, sektor dengan 147,12, di mana rating mereka adalah 9,3 per 100 dengan catatan kinerja sangat kuat.
dengan 663,77 dengan rating 9,4 per 100 per 10, di mana pendapatan per saham dominan. Kemudian ada kuartal BCA dengan 144,38, industri dengan 58,38, sektor dengan 84,78 dengan rating 9,2 per 10, catatan dengan 2,5 kali rata-rata industri. Kemudian ada book value per share, di mana BCA sebesar 2.704,75, industri sebesar 1.251,3, sektor sebesar 1.776,22 dengan rating 9 per 10, di mana catatan nilai sangat kuat. Kemudian ada free cash flow per share atau TTM, di mana BCA sebesar 672,33, industri sebesar 198,24, sektor 184,01 dengan rating 9,6 per 10, di mana catatan 3,5 kali rata-rata industri dan sektor. Nah, kemudian ada probability di mana probability ada return on sales, di mana BCA dengan nilai 3,72, industri dengan 1,18, sektor dengan 1,65, di mana rating mereka adalah 9,4 per 10 dengan catatan 3 kali lebih tinggi dari industri. Kemudian ada return on equity atau ROE, BCA memiliki nilai 20,84, industri dengan 6,80, sektor dengan 7,29 dengan rating 9,6 per 10, di mana catatannya mereka adalah ROE sangat superior. Kemudian gross profit margin, BCA sebesar 89,36, industri sebesar 60,56, sektor sebesar 60,79, di mana rating mereka adalah 9,5 per 10 dengan catatan margin kotor excellent. Kemudian ada operating profit margin, di mana BCA sebesar 59,69, industri sebesar 24,44, sektor sebesar 29,07 dengan rating 9,7 per 10 dengan catatan 2 kali lipat rata-rata industri. Nah, kemudian ada net profit margin, BCA sebesar 47,60, industri sebesar 18,97, sektor sebesar 23,47 dan rating dari mereka adalah 9,8 per 10 dengan catatan margin bersih terbaik. Kemudian ada UIU Grow atau Renown Grow, di mana periode kuartal BCA sebesar 10,9, industri sebesar 10,6, sektor sebesar 9,02 dengan rating 8,8 per 10, di mana catatan slightly above industri. Kemudian YTD BCA sebesar 8,70, industri sebesar 10,65, sektor sebesar 9,23, di mana rating mereka adalah 8,5 per 10 dengan catatan slightly below industry average. Kemudian ada annual BCA sebesar 17,14, industri sebesar 16,95, sektor sebesar 15,90 dengan rating 9,2 per 10, di mana dengan catatan leading account growth. Kemudian ada net income growth, periode quarter BCA sebesar 16,9, industri sebesar 8,61, sektor sebesar 15,53 dengan rating 94,10, catatan from quarterly performance. Kemudian ada YTD BCA sebesar 12,78, industri sebesar 4,44, sektor sebesar 2,07 dengan rating 9, per 10, catatan dengan 3 kali rate dan industri. Kemudian ada annual BCA sebesar 19,40, industri sebesar 16,95, sektor sebesar 18,6, rating mereka adalah 9,3 per 10, catatan dengan excellent annual growth. Kemudian ada IFS growth, periode quarter BCA sebesar 16,9, industri sebesar 4,8, sektor sebesar 8,61 dengan rating
9,7 per 10 dengan catatan eksistensial cash negatif industri. Kemudian ada annuals BCA sebesar 19,40, industri sebesar 15,36, sektor sebesar 10,49, di mana rating dari mereka adalah 9,5 dengan catatan superior annual IFS growth. Nah, resiko kompetitor adalah resiko bahwa bank akan kehilangan pasar atau keuntungan karena persaingan dari bank lainnya. Nah, resiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dampaknya kehilangan pangsa pasar. Jika bank kehilangan pangsa pasar, maka akan terdampak pada pendapatan dan laba bank seperti penurunan keuntungan. Jika bank kehilangan pangsa pasar atau mengalami penurunan keuntungan, dari risiko operasional atau likuiditas. Likuiditas adalah risiko bahwa bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat menimbulkan kerugian bank dalam bentuk gagal bayar dan penurunan peningkatan kredit. Berikutnya adalah proyeksi keuangan, di mana balance sheet atau IDR billions periode ending dari 2019 sampai dengan 2024, di mana cash and equivalents dari Desember 31, 2019 sampai dengan September 30, 2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian ada investment securities, di mana dari 2019 sampai dengan September mengalami kenaikan. Kemudian ada lending asset security, di mana Desember 2019 sampai dengan September 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada total investment, di mana dari Desember 31, 2019 sampai dengan September 30, 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada grow loans, di mana 2019 mengalami kenaikan sampai dengan 30 2024 mengalami penurunan. Kemudian ada allowance for loans basis, di mana 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada adjustment to grow loans, di mana dari Desember 31, 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada net loans, di mana dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada property plans dan equilibrium mengalami 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada advanced intangible assets, di mana 2019 sampai dengan 2024 mengalami penurunan. Kemudian ada accurate income receivable, di mana 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada advanced receivables, di mana dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada discharge cash, di mana 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian advanced parts assets, di mana 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada long term difference tax assets, di mana 2019 mengalami sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada non-sales asset of notes and foreign risk, di mana 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada non-loss net assets, di mana 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada total aset, di mana dari 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada average experience dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian interest free deposit, di mana 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian total deposit dari 2000 deposit dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Nah, kemudian ada short term borrowings dari 2024 sampai dari 2019 sampai 2024 mengalami penurunan. Kemudian ada correct portion of long
sampai dengan 2024 mengalami penurunan. Kemudian ada apartments payable dari 2019 sampai 2024 mengalami penurunan. Kemudian ada long trade debit dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami penurunan. Kemudian ada long term license dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada long term undernight revenue dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada pension and force retirement benefit dari 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada long term difference tax liability dari 2019 sampai 2024 itu adalah netral. Kemudian ada not long term liability dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada total liability dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada common stock dari 2019 sampai dengan 2024 itu netral. Kemudian ada additional fighting capital dari 2019 sampai 2024 mengalami balance. Kemudian ada retained earnings dari 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada comprehensive income and other dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada total common equality dari 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada minority interest dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada shared earth equality dari 2024 dari 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Nah, total liability and equality dari 2019 sampai dengan 2024 itu mengalami kenaikan. Nah, total debit dari 2019 sampai 2024 ini mengalami penurunan. Nah, net cash atau debit dari 2019 sampai 2024 ini mengalami penurunan. Kemudian ada net cash flow dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian ada net cash per share dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami penurunan. Kemudian filling debt shares outstanding dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami ini balance. Kemudian ada total common share outstanding ini dari 2019 sampai 2024 netral. Kemudian ada box value per share dari 2019 sampai dengan 2024 ada kenaikan. Kemudian ada taxable box atau value dari 2019 sampai 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada tangible book value per share dari 2019 sampai 2024 ini mengalami kenaikan. Nah, kemudian ada income statement atau IDR billions per ending dari 2019 sampai dengan 2024, di mana interest income annualisasinya ini dari 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada enterprise fund deposit dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian ada net interest income di mana dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada net interest income growth atau YoY dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada gain atau loss on sale of assets dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami penurunan kenaikan. Kemudian ada outstanding interest income dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada total non-interest income dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada non-interest income share atau YoY dari 2019 sampai dengan
Ilasis dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami penurunan. Kemudian ada Reference dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada Reference Growth atau IOY dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami penurunan. Kemudian ada Sales and Employees Benefit dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada Selling General and Administrative dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada Other Non-Insurance Experience dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada Total Non-Insurance Experience dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada EBT Excluding Annual Expense ini mengalami kenaikan. Kemudian Access Rate Down dari 2019 sampai dengan 2024 ini adalah netral. Kemudian Pre-Tax Income dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Income Tax Experience dari 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan. Kemudian ada Inform Counting Operation mengalami kenaikan. Minority Interest in Tax dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada Net Income dari 2019 sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan. Net Income to Common dari 2019 sampai 2024 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada Net Income Growth 2024 sampai dengan 2019 sampai 2024 ini mengalami kenaikan. Balance Sheet Outstanding mengalami kenaikan atau stabil. Kemudian di last outstanding dari 2019 sampai 2024 ini netral. Kemudian ada IFRS atau basic dari 2019 sampai 2024 ini naik. Kemudian ada IPS Ilasis ini mengalami kenaikan. Kemudian IPS Grow mengalami kenaikan. Difference percent mengalami kenaikan. Difference Grow mengalami kenaikan. Effective tax rate mengalami kenaikan. Kemudian ada cash flow atau IDR below dengan periode ending dari 2019 sampai dengan 2024, di mana net income ini mengalami kenaikan. Depreciation amortization mengalami kenaikan. Other amortization mengalami kenaikan, mengalami penurunan. Kemudian cash in pending asset security mengalami penurunan. Kemudian ada cash in alternate operating asset mengalami penurunan. Kemudian ada other operation activities mengalami penurunan. Kemudian ada operating cash flow mengalami kenaikan. Kemudian ada capital experience mengalami kenaikan. Sales of property, plant and equipment mengalami penurunan. Kemudian ada cash equation ini mengalami penurunan. Kemudian ada investment in security mengalami penurunan. Kemudian other investing activity mengalami kenaikan. Investing cash flow mengalami penurunan. Short term debit short mengalami penurunan. Long term debit short mengalami penurunan. Total debit short itu mengalami penurunan. Short term debit preferred mengalami penurunan. Long term debit preferred mengalami penurunan. Total debit preferred mengalami penurunan. Debit is short preferred itu mengalami penurunan. Kemudian price spread mengalami kenaikan. Kemudian the price in deposit account itu mengalami penurunan. Kemudian ada financing activities itu netral. Kemudian ada financing cash flow mengalami penurunan. Kemudian ada foreign exchange rate adjustment itu mengalami kenaikan. Kemudian ada net cash flow itu mengalami penurunan. Ada free cash flow
Desember 2024, di mana marketing kapitalisnya mengalami naik turun, kemudian ada market cap growth-nya mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian ada last close price-nya itu mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian ada PE rasionya itu mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian ada PS rasio itu mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian ada BB rasio itu mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian ada PCV rasio dengan mengalami kenaikan dan penurunan, CF rasio itu mengalami kenaikan dan penurunan, debit per equity rasio ini mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian ada debit per FCF rasio ini mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian ada ratio equity atau ROE itu mengalami kenaikan dan penurunan, ratio on assets atau ROA itu mengalami kenaikan dan penurunan, earning yields ini terjadi kenaikan dan penurunan, FCV yields ini mengalami kenaikan dan penurunan, dividends yields ini mengalami kenaikan dan penurunan, payout ratio ini mengalami kenaikan dan penurunan, buybacks yields atau dilation ini netral, kemudian total shareholder return-nya mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, kemudian balance sheet-nya ini dengan total aset dari Desember 2023 sampai dengan 2027 mengalami kenaikan, kemudian total liability-nya dari Desember 2023 sampai dengan 2027 mengalami kenaikan, dan total equity-nya dari Desember 2023 sampai dengan 2027 ini mengalami kenaikan. Nah, kemudian ada value dan rekomendasi, di mana value dalam melakukan valuasi saham PT Bank Sentral Asia Tbk kami menggunakan discrete cash flow model, kemudian melihat utang perusahaan yang tidak stabil dari tahun 2019 sampai dengan 2024, kami memutuskan untuk memilih hasil value dari free cash flow to free, di mana cash of equity dengan rating 14,6% sampai dengan 17,30%, dengan salesnya 15,95%, kemudian tax rate-nya dari range-nya sebesar 19,10% sampai dengan 19,20%,
BCA hari Jumat 2012 pada level IDS 9625. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang